Pendidikan dan Ekonomi yang hadir di ruang seminar dan juga yang berhadir melalui media. Dan pada kesempatan kali ini kita isi materi terakhir untuk kegiatan kita hari ini, tetapi masih ada kegiatan untuk besok hari. Ya, materi pada hari ini atau materi terakhir berkenaan dengan teknik beracara hukum korporat dan hukum industrial yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Munawar. Ya, jadi kepada teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan selama di bangku kuliah masih belum menemukan jawaban yang konkret mengenai hubungan industrial, spesial hubungan industrial, bisa ditanyakan atau bisa langsung diskusikan dengan Bapak Dr. Ahmad Munawar. Mumpung ada waktu yang lebih karena kita di dalam PLA ini kita basic adalah membahas mengenai apa implementasi yang sudah terjadi di masyarakat. Ya, jadi kalau di bangku kuliah tapi kalau kita hari ini kita ini usaha sekali untuk membicarakan yang lebih mengenai yang ada. Baik, untuk memperbaiki waktu, mari kita mulai kegiatan kali ini dalam materi ini pada hubungan industri yang menjadi moderator adalah saya sendiri. Kepada sumber Munawar beserta waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak perlu perkenalan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu 1,5 jam untuk memaparkan PPHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu pada prinsipnya masih belum cukup. Baik, jadi dari 1,5 jam saya bagi menjadi 3 sesi. Mudah-mudahan cukup. Satu saya sampaikan, yang pertama saya sampaikan tentang teori 1/2 jam, kemudian bagaimana menyusun gugatan di dalam perselisihan hubungan industrial 1/2 jam, kemudian kata moderator tadi 1/2 jamnya season tanya jawab. Pada prinsipnya, kalau kita bicara tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kita menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam hukum acara perdata, kecuali diatur lain atau lex spesialis, maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Sebelum masuk pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, saya akan sampaikan ada beberapa prinsip di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah prinsip musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kedua prinsip bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan. Kemudian yang ketiga cepat, adil dan murah. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu dikenal dengan 2 cara penyelesaian. Yang pertama adalah penyelesaian di luar pengadilan atau lazimnya orang menyebutnya dengan non litigasi. Kemudian yang kedua penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat ini biasanya diterapkan di dalam penyelesaian di luar pengadilan. Jadi penyelesaian di luar pengadilan itu mengedepankan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap adanya satu perselisihan. Kemudian bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana di dalam penyelesaian di luar pengadilan ini lex spesialis atau aturan khusus
sebelum perkara itu diselesaikan melalui pengadilan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, nanti silakan saudara buka sendiri pasal berapa. Namun yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini adalah dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi penyelesaian di luar pengadilan itu sifatnya wajib. Ada beberapa lembaga, yaitu 4 lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu bebas memilih. Pertama adalah penyelesaian melalui bipatrit, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu nanti saya uraikan. Kemudian yang kedua, penyelesaian melalui mediasi, lembaga mediasi. Yang ketiga adalah melalui lembaga konsiliasi. Yang keempat adalah melalui lembaga arbitrase. Ini yang dimaksud bahwa di situ menganut prinsip bebas memilih lembaga penyelesaian. Kemudian yang ketiga, prinsip cepat, kemudian adil dan murah. Prinsip cepat itu diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, di mana di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik di luar pengadilan yang 4 lembaga tadi maupun di dalam pengadilan, itu batas waktu penyelesaiannya diatur secara tegas oleh undang-undang. Penyelesaian melalui bipatrit atau mediasi atau konsiliasi atau arbitrase itu dibatasi maksimal 30 hari kerja. Kecuali nanti arbitrasi bisa diperpanjang dengan beberapa alasan. Kemudian yang kedua, penyelesaian melalui pengadilan itu dibatasi waktunya 50 hari kerja terhadap perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Terhadap perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, itu apabila pihak-pihak tidak puas dengan putusan pengadilan hubungan industrial tingkat pertama, maka pihak-pihak yang tidak puas tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Berbeda dengan perkara perdata biasa, putusan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama itu adalah upaya hukumnya banding. Namun dalam hal perselisihan hubungan industrial, yang objek sengketanya adalah perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, upaya hukumnya adalah kasasi. Batas waktu pemeriksaan perkara kasasi dibatasi 30 hari. Ini adalah asas cepat. Kemudian yang terakhir itu adalah murah. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu disebutkan secara tegas bahwa perselisihan hubungan industrial yang objek sengketanya, sekali lagi, yang objek sengketanya di bawah 150 juta rupiah tidak dikenakan biaya. Meloncat, adilnya ketinggalan. Baik, baru yang adil. Gak apa-apa ya, jadi cepat, murah, adil, gak apa-apa, kegeser. Nah, kenapa di dalam prinsip penyelesaian hubungan industrial itu diterapkan prinsip adil? Berbeda dengan perkara perdata biasa, di mana di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan, itu diperiksa, perkara itu diperiksa oleh majelis hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial itu 3 orang, terdiri dari 1 hakim karir, yaitu dari pengadilan negeri, kemudian diangkat oleh Mahkamah Agung untuk menjadi hakim pengadilan hubungan industrial. Yang kedua, hakim ad hoc. Dari 2 hakim ad hoc ini, masing-masing 1 hakim ad hoc itu diusulkan oleh organisasi pengusaha atau gabungan organisasi pengusaha, dan 1 hakim ad hoc itu usulan dari serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi di sini kepentingan pengusaha, kepentingan buruh ini masing-masing diwakili oleh hakim ad hoc yang merupakan usulan masing-masing. Kemudian hakim karir ada di tengah, sehingga diharapkan dengan adanya formulasi majelis hakim demikian, putusan diharapkan akan memberikan rasa keadilan. Kalau di dalam perkara perdata biasa, itu hakimnya adalah semuanya hakim karir. Ya. Lanjut tentang objek dan subjek perselisihan hubungan industrial.
Ini yang perlu dipahami apabila saudara menyusun sebuah gugatan, baik dalam perkara perdata maupun di dalam perkara perselisihan hubungan industrial. Kalau di dalam perkara perdata biasa, jenis gugatan itu, jenis perkara itu, ini agak sedikit karena ada kaitannya, jenis perkara di dalam perkara perdata biasa itu ada dua. Pertama adalah yang bersifat kontentius, di mana perkara tersebut mengandung satu sengketa minimal terdiri dari dua pihak dan memerlukan satu penyelesaian. Itu disebut dengan gugatan. Yang kedua adalah perkara volunter. Ini hanya satu pihak, tidak mengandung sengketa, kemudian tidak memerlukan penyelesaian, namun hanya merupakan satu penetapan. Sebagai satu contoh misalnya, penetapan ahli waris, kemudian penetapan tentang isbat nikah, penetapan tentang perubahan nama, misalnya Yuko Marianto, ini kurang puas namanya, boleh mengajukan permohonan dalam bentuk perkara volunter untuk merubah namanya. Ini tidak ada pihak, jadi hanya sepihak. Kemudian jenis perkara perdata biasa itu ada dua. Pertama adalah PMH atau onrah matihdat, perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua adalah jenis perkara wan prestasi atau ingkar janji. Biasanya perkara wan prestasi atau ingkar janji itu terlebih dahulu adanya satu peristiwa hukum berupa satu perjanjian. Kalau onrah matihdat itu pihak tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini secara garis besar. Nah, masuk ke objek sengketa di dalam PPHI itu ada 4. Pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat adalah perselisihan kepentingan antar serikat buruh atau serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi yang keempat itu minimal dalam sebuah perusahaan itu ada 2 organisasi pekerja atau buruh. Kalau cuma satu tidak ada perkara. Oke? Jadi ada 4 objeknya ini yang harus diperhatikan. Untuk perselisihan hak, ini biasanya terjadi ketidaksepahaman antara pekerja atau karyawan atau buruh dengan satu perusahaan terhadap penerapan satu aturan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang ada. Misalnya, karyawan perempuan atau wanita itu berhak untuk mendapatkan cuti hamil dan sebagainya. Manakala itu tidak ditaati oleh perusahaan, ini menimbulkan sengketa atau perselisihan hak. Atau di dalam pelaksanaan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, di mana misalnya jam kerja harusnya jam 8, ternyata perusahaan menyuruhnya jam setengah 8. Ini menimbulkan perselisihan hak. Ini yang harus saudara pahami. Yang kedua, perselisihan kepentingan itu kaitannya dengan masalah perubahan perjanjian kerja, perubahan perjanjian kerja bersama, atau perubahan atau pembuatan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Ini adalah sengketa kepentingan. Kenapa? Karena ini belum diatur atau sudah diatur tapi mau dirubah. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, ini menimbulkan yang namanya perselisihan kepentingan. Oke. Yang ketiga, objeknya adalah pemutusan hubungan kerja. Ini berbagai macam penyebabnya terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang keempat adalah perselisihan kepentingan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Sekali lagi minimal ada 2 organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Tentang misalnya keanggotaan, iuran dan sebagainya. Ini masuk jenis yang keempat. Kemudian subjeknya atau pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan dan yang boleh digugat. Ini yang terpenting. Kita bicara legal standing. Kalau kita bicara tentang gugatan, harus dipastikan pihak penggugat itu mempunyai kepentingan hukum tidak terhadap suatu perkara itu. Kemudian pihak tergugat itu ada hubungan hukum dengan satu perkara itu atau tidak. Sebagai satu contoh misalnya di dalam perkara perdata biasa. Saya agak cepat karena waktunya yang terbatas.
Yuko misalnya, bapaknya punya piutang 1 miliar terhadap mbaknya siapa Mbak? Tari. Nah, bapaknya Yuko ini sudah jatuh tempo ditagih oleh bapaknya Yuko nggak bayar. Nah, kemudian bapaknya Yuko enjoy aja, duitnya banyak aja. Tahu-tahu Yuko menggugat Tari. Dalam hal ini Yuko tidak memiliki kepentingan hukum. Ini bicara legal standing. Kecuali orang tuanya sudah tidak ada, itu sebagai ahli warisnya yang boleh mengajukan gugatan. Sama halnya dengan perkara tentang perselisihan hubungan industrial. Baik itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja maupun perselisihan antar serikat, perselisihan kepentingan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini subjeknya pengusaha atau gabungan pengusaha. Silakan saudara baca sendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 apa itu pengusaha tentang ketenagakerjaan. Kemudian pekerja atau buruh perorangan, serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi serikat pekerja ini boleh mengajukan gugatan terhadap perselisihan kepentingan antar serikat pekerja atau serikat buruh atau terhadap sengketa atau perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja apabila itu melibatkan buruh atau karyawan pribadi boleh sebagai kuasa hukumnya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Sekali lagi, serikat pekerja atau serikat buruh dengan satu catatan, buruh tersebut terdaftar sebagai anggota serikat pekerja atau serikat buruh itu sehingga kepentingannya apabila di situ haknya dirugikan boleh menguasakan kepada serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian yang di usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang tidak berbentuk lain perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan bayar upah, misalnya yayasan dan sebagainya, koperasi, itu boleh. Sudah paham objeknya, subjeknya? Saya lanjutkan. Ini ada 28 slide, mudah-mudahan selesai, tapi waktunya tinggal 10 menit. Ini saya percepat saja penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Di sini ada 4 lembaga penyelesaian tadi. Pertama Bipatrit, kemudian yang kedua mediasi, ketiga konsiliasi, keempat arbitrasi. Ini yang perlu saya jelaskan. Bipatrit ini sifatnya wajib sebelum mengajukan atau memilih lembaga mediasi atau konsiliasi maupun arbitrasi. Penyelesaian melalui perundingan bipatrit adalah perundingan antara perusahaan atau pengusaha dengan karyawan tenaga kerja tentang perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, perselisihan antar pekerja atau antar serikat buruh dalam satu perusahaan untuk mencapai atau melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi, sebentar, ini bipatrit. Oke. Kemudian batas waktunya 30 hari. Apabila tercapai kesepakatan di dalam perundingan bipatrit antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pengusaha, maka di situ wajib dibuatkan berita acara atau perjanjian bersama istilahnya tentang kesepakatan penyelesaian melalui bipatrit. Misalnya begini, pekerja atau buruh diberhentikan tidak diberi upah, kemudian diselesaikan melalui bipatrit. Sepakat, oke, saya beri upah tapi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 huruf A sampai I misalnya. Tapi saya beri yang harusnya kalau menurut ketentuan itu 100 juta, oke, win-win solution saya kasih 75 juta. Sepakat kedua belah pihak, maka dalam hal ini harus dibuatkan perjanjian bersama. Kemudian perjanjian bersama dimaksud di dalam penyelesaian bipatrit tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri pada pengadilan hubungan industrial di mana bipatrit itu, perundingan bipatrit itu dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akte pendaftaran, sehingga apabila salah satu pihak
atau kedua belah pihak tidak mau melaksanakan isi perjanjian bersama yang disepakati di dalam BIPATRI tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Jadi tidak perlu harus menggugat. Jadi sifat putusan itu, sifat perjanjian bersama itu apabila didaftarkan di pengadilan negeri dalam hal perkara perselisihan hubungan industrial ya, bukan semuanya, maka bersifat binding atau mengikat para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang dirugikan, maka boleh langsung mengajukan permohonan eksekusi, tidak perlu lagi menggugat. Nah, namun apabila tidak dicapai kesepakatan, maka di situ harus dibuatkan berita acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja maupun perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam suatu perusahaan. Ini kenapa? Ini syarat untuk menyelesaikan melalui lembaga mediasi maupun konsiliasi. Jadi tahapan-tahapan ini wajib dilalui atau dilaksanakan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung minta mediasi. Jadi harus didahului dengan BIPATRI. Dari berita acara penyelesaian melalui BIPATRI tersebut, kalau pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan, maka pihak-pihak itu harus menyelesaikan melalui. Ini ada pilihan, bisa mediasi, bisa konsiliasi, bisa arbitrase. Namun kewenangan antar lembaga, mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi itu berbeda. Oke, lanjut ke mediasi. Nanti kalau mau bahannya saya kasih, tapi kalau yang sudah ngambil ada sebenarnya. Kemudian penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan yang dilaksanakan oleh pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang bersifat netral untuk mencapai melalui satu musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui mediasi harus didahului dengan penyelesaian BIPATRI. Sekali lagi, kewenangan mediasi itu ke empat objek sengketa. Nah, waktunya sama 30 hari terhitung sejak perundingan pertama, 30 hari kerja. Kemudian apabila tercapai kesepakatan, saya tidak mengulang, sama dengan BIPATRI. Jadi di situ kesepakatan itu dimuat di dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh buruh atau karyawan atau pekerja dengan pengusaha atau perusahaan yang diketahui atau disaksikan oleh mediator. Mediator di situ harus membantu membuatkan dalam pembuatan perjanjian bersama tersebut. Perjanjian bersama tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri pada pengadilan hubungan industrial di mana mediasi itu dilaksanakan untuk mendapatkan apa? Akta pendaftaran perjanjian bersama, dan konsekuensi hukumnya sama dengan BIPATRI. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak mengingkari atau ada pihak yang dirugikan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Nah, di sini kalau tidak tercapai kesepakatan, maka yang dilakukan pertama, mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pendapat atau saran yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak. Misalnya, sebaiknya kamu bayar gini. Nah, kemudian di situ dalam waktu selambat-lambatnya anjuran tersebut, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, sejak sidang pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Para pihak di situ sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran. Pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran yang diberikan oleh mediator itu dianggap menolak anjuran. Jadi batas waktunya 10 hari, kalau ada yang tidak memberikan jawaban secara otomatis itu dianggap menolak anjuran. Kemudian apabila para pihak menyetujui anjuran, maka dalam waktu selambat-lambatnya di sini tercapai berarti kesepakatan tadi, dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan di kepaniteraan
pengadilan negeri sudah mendapatkan akta bukti pendaftaran. Waktunya sama 30, ini asas cepat. Kemudian konsiliasi sama prosesnya dengan mediasi. Namun kewenangan konsiliasi itu hanya berkaitan dengan penyelesaian di sini, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini konsiliasi. Kewenangannya hanya 3. Perselisihan hak tidak termasuk kewenangan dari lembaga konsiliasi. Tata caranya sama dengan mediasi. Kemudian di sini penyelesaian melalui arbitrase ini berbeda. Jadi dalam penyelesaian melalui arbitrase itu harus didahului adanya kesepakatan para pihak untuk membuat satu perjanjian untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Kemudian waktunya sama 30 hari. Kemudian sifatnya di sini kalau arbitrase sama, awalnya juga menawarkan satu kesepakatan, kalau tidak dicapai berarti di situ arbiter akan memeriksa perkara tersebut dan akan memberikan putusan. Putusannya sama dengan perkara perdata biasa. Ini isi putusan arbitrase. Jadi ada putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan tuntutan usaha dan seterusnya, ini bisa dibaca. Kemudian sifat putusan arbitrase final and binding. Kemudian putusan arbitrase dapat diajukan keberatan ke Mahkamah Agung dengan alasan pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu. Ini hampir dengan alasan untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. Hampir sama. Jadi putusan arbitrase itu dapat diajukan keberatan dengan 5 alasan ini. Oke, cepat saja karena waktunya yang singkat. Baik, kemudian penyelesaian. Insya Allah selesai, tinggal 6 slide. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk pertama kalinya itu ada di ibu kota provinsi. Kalau yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial berada pada setiap ibu kota, kabupaten, atau kota. Sama dengan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Itu harusnya ada di setiap kabupaten atau kota. Tapi untuk pertama kali itu hanya diadakan di ibu kota provinsi. Makanya meskipun di Batu Licin ya di pengadilan hubungan industrial Banjarmasin, pada pengadilan negeri Banjarmasin. Sama kalau di Kalteng berarti di mana, Yuko? Kalau di Kalteng di mana? Ya, santai aja, Bang. Enggak usah. Palangkaraya gitu, Jepang ya, Pak. Tegang semua. Gayaan ya lah, supaya enggak tegang. Nah, jadi itu kemudian susunan pengadilan hubungan industrial itu terdiri dari hakim, kemudian hakim ad hoc, panitera muda, dan panitera pengganti. Sementara susunan pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung itu hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, dan panitera. Pengangkatan hakim maupun hakim ad hoc itu diangkat oleh Mahkamah Agung, sama dengan hakim agung. Untuk masa jabatan 5 tahun, sama dengan hakim ad hoc tipikor. Biasanya di ibu kota kabupaten itu, di ibu kota provinsi itu hakim pengadilan hubungan industrial itu jadi satu dengan pengadilan apa? Tindak pidana korupsi di bawah pengadilan negeri. Semua pengadilan khusus itu berada di bawah pengadilan negeri yang diatur dengan undang-undang. Ini amanah dari Undang-Undang Mahkamah Agung mengamanahkan demikian. Kemudian tugas dan wewenang sama. Ini kok sudah langsung gugatan. Oke, baik, tentang penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial ini.
gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Ini kita bicara tentang kompetensi relatif di dalam mengajukan gugatan. Jadi jangan sampai kalau jadi advokat itu nyusun gugatan salah subjek, salah pengadilan yang dituju. Lebih baik tidak bisa membuktikan perkara itu putusannya ditolak, itu berarti bukan kesalahan dari secara formal dari pengacara, tapi memang alat bukti yang diberikan oleh pihak-pihak tidak cukup, kan gitu. Tapi kalau sampai putusan itu dinyatakan NO, need on farklets, itu bahasa Banjarnya menyupani, benar gitu. Ya, jadi sekali lagi syarat formal itu harus diperhatikan. Jadi gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada pengadilan hubungan industrial di mana pekerja atau buruh bekerja. Meskipun ownernya, bosnya di Jakarta, tapi kalau perusahaannya itu di Banjarmasin, berarti di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Banjarmasin. Kemudian ini pengajuan gugatan dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Kenapa nggak ada arbitrase sifatnya final and binding? Sudah. Jadi harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Kalau tidak, maka gugatan akan dikembalikan. Syukur kalau dikembalikan, nah kalau langsung di NO. Ini biasanya benar, gugatan akan dikembalikan. Tapi terkadang kalau yang mengajukan gugatan itu adalah advokat, merem. Hakim merem. Kenapa? Karena sudah dianggap tahu. Jadi malah gampang jadi hakim setempat saja karena NO ya, karena tidak memenuhi syarat formal. Makanya sebenarnya di dalam HIR RBG itu mengatur bahwa hakim itu harus memberikan nasihat, masukan. Tapi kalau yang mengajukan gugatan itu advokat, tidak pernah diberikan itu. Hari Selasa kemarin Bapak sidang di PA Amunte, ini share. Jadi sidang pertama tidak Bapak turuni, dicabut gugatan. Karena di situ istilahnya di dalam kalau eksepsi itu terdapat kekurangan pihak atau plurium litis. Harusnya pihak-pihak yang menggugat lebih dari satu orang diberi anjuran oleh hakim, dicabut, diperbaiki. Ternyata ngajukan gugatan lagi. Jadi begitu Bapak lihat ini kalau gugatan ini tetap diperiksa dilanjutkan, merem menang. Merem itu apalah Bapak jam aja menang gitu. Kenapa? Perlu diingat di dalam jurisprudensi itu secara tegas disebutkan, ini agak ke hukum acara perdata, bahwa gugatan yang objek sengketanya itu adalah benda tidak bergerak, itu harus menyebutkan ukuran, letak, ukuran, dan batas-batas objek sengketa itu. Gugatan yang dibuat itu tidak ada itu. Kemudian, satu lagi, kalau bikin gugatan supaya jangan sampai gugatan itu menang tapi kadang-kala diapa-apakan, itu apa ngaranya? Percuma tak berguna aja. Artinya menang tapi nggak bisa diapa-apakan. Jadi kalau saya tanya sifat putusan ada berapa Mas Yugo? Putusan pengadilan. Lupa atau belum baca? Oh, itu belum baca bukan lupa. Kalau belum baca pasti lupa. Kalau sudah baca bisa lupa aja gitu loh. Nah, sifat putusan ada 3. Pertama bersifat deklarator, itu yang putusannya menyatakan. Yang kedua konstitutif, itu merubah satu keadaan hukum, misalnya membatalkan perjanjian, itu konstitutif, atau menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, itu sifatnya konstitutif. Ini tidak memerlukan eksekusi. Tidak apa-apa. Makanya kalau ada orang ngomong gini, gugat hak pada harapan juga aku tanda tangani, ada perlu tanda tangan karena itu sifatnya adalah konstitutif. Sudah diubah oleh hakim status hukumnya. Yang asalnya suami istri dengan putusan hakim yang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, otomatis sudah tidak perlu lagi tanda tangan dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah bersifat kondemnator. Ini yang saudara harus perhatikan.
Biasanya putusannya bunyinya menghukum. Nah, di dalam gugatan yang Bapak hadapi kemarin, menyatakan ya udah tidak apa-apa, kalah pun aku nggak bisa juga diambil. Kenapa? Tidak ada perintah menghukum. Putusan yang bersifat kondemnatori itu apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, disitulah peran lembaga eksekusi bisa mengajukan eksekusi. Tapi kalau tidak ada yang bersifat kondemnator, menang ya karena kawan juga memaksa orang untuk menyerahkan haknya. Ini yang harus hati-hati. Ini kadang gugatan sana menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Hayani kilometer 30 dan seterusnya. Kemudian terakhirnya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Tidak ada menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada penggugat secara sukarela dengan tanpa ada beban apapun. Ini yang perlu diperhatikan. Bapak, mohon maaf saya tidak sebutkan UA-nya apa. Makanya begitu itu mempengaruhi. Merem saya kemarin dengan Mas Dedi di Pengadilan Negeri Banjarbaru gitu. Nah, ini gugatan kayak apa? Kasihan orang bayar. Makanya akhirnya apa? Advokat itu jelek. Menang pun enggak apa-apa aku. Misalnya kalah pun enggak apa-apa. Kenapa? Enggak bisa diapa-apakan putusannya. Ini yang harus hati-hati. Jadi syarat formal di dalam mengajukan gugatan PPHI yaitu harus ada risalah penyelesaian melalui mediasi ataupun konsiliasi. Kemudian mengenai pencabutan gugatan ini sama dengan perkara perdata biasa. Jadi penggugat dapat mencabut gugatan sewaktu-waktu sebelum tergugat mengajukan jawaban. Tapi kalau tergugat sudah mengajukan jawaban, gugatan itu hanya boleh dicabut dengan persetujuan tergugat. Konsekuensinya apa? Tidak dapat diajukan gugatan baru. Tapi kalau pencabutan gugatan itu sebelum tergugat mengajukan jawaban dan tanpa adanya persetujuan dari tergugat, maka penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Ini tugas wewenang hakim tadi, pengadilan hukum industrial, tingkat memeriksa dan memutus perkara. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Tingkat pertama mengenai pemutusan hubungan kerja. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi di dalam 4 objek tadi, 2 yang sifatnya final and binding pada tingkat pertama, 2 yang dapat diajukan upaya hukum yaitu kasasi. Yang dapat diajukan upaya hukum kasasi pertama adalah perselisihan hak, yang kedua adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Terhadap perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, itu sifat putusan tingkat pertama itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukumnya. Ini putusannya sama. Melalui Mahkamah Agung sama, ini cuma waktunya ditambah 30 hari. Baik, saya lanjut ke cara menyusun gugatan. Pada prinsipnya, menyusun gugatan perselisihan hubungan industrial dengan gugatan perkara perdata biasa itu sama, cuma kalau di dalam perkara perdata biasa, ini saya nanya bicara kompetensi relatif. Kalau dalam perkara perdata gugatan biasa, gugatan diajukan ke pengadilan negeri mana? Ya, ini pelihati Bapak di KHS-nya AB, masa enggak ingat? Pada dasarnya gugatan itu di dalam ini lex spesialisnya gitu loh. Makanya sama tapi ada lex spesialisnya. Gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri mana dalam perkara perdata biasa? Ke pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Nah, Pak, kalau tergugatnya lebih dari satu, ada satu di Jakarta, ada di Bandung, ada di Banjarmasin. Dalam hal ini penggugat boleh memilih salah satu domisili dari tergugat. Itu kalau
objek gugatannya benda bergerak. Tapi kalau gugatan itu terhadap objek sengketanya benda tidak bergerak, tanah dan sebagainya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana objek sengketa tersebut berada. Pak, nah kalau objek sengketanya banyak, misalnya pembagian harta Gunung Gini, ada hartanya di Bandung, di Malang, di Surabaya, di Banjarmasin, kemudian di Martapura, Banjarbaru. Pilihan itu diserahkan kepada penggugat untuk memilih salah satu di mana objek sengketa itu berada di pengadilan negeri itu. Nah, bedanya tadi, kalau perselisihan hubungan industrial itu gugatan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di mana buruh atau pekerja itu bekerja, bukan di domisili tergugatnya atau pengusahanya. Ini lex specialis. Okay. Kemudian ada pasal di dalam, ini sudah baca belum Undang-Undang 11 tahun 2020? Ya gitu, bagus. Jangan nanti lupa, saya tanya kenapa. Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu yang mengalami perubahan. Tapi alhamdulillah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu tidak ada mengalami perubahan. Ini bedanya. Kalau Undang-Undang 13 2003-nya di pasal 80. Pasal 80 itu halamannya sekitar halaman 400 sudah. Makanya agak ribet kalau dibikin Undang-Undang Cipta Kerja pegang satu. Enakan gini, kecuali saudara bikin atau punya daftar isinya. Di situ ada hampir 100 undang-undang yang dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Saudara saya suruh baca yang 200 halaman aja nggak kebaca-baca, itu 1178 halaman. Umat tahu megang aja umat aku. Itu 2 jam lebih kertas. Beratnya gitu loh. Kenapa tidak melakukan perubahan itu per undang-undang? Nah, ini lain cerita. Jadi dalam menyusun surat gugatan, masih ada waktu mas. Itu saya tanya, isi gugatan itu terdiri dari apa saja? Nanti baru masuk ke sini. Masa sudah semester berapa ini? Yuko 7, 5, 6 kah? 8 kah? Semester? Oh 6. Saya nggak tahu. Kenapa nggak mau ditanya kenapa jadi yang lain? Itu siapa? Amin. Isi gugatan terdiri dari pertama identitas para pihak, terus petitum. Nah, ini yang mau Bapak uraikan di dalam materi ini. Ini kita bicara gugatan perselisihan hubungan industrial tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Ini tadi kompetensi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ciku Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin di Banjarmasin. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah menggunakan kuasa hukum, kemudian pihak penggugatnya Ardiansah SEMM. Ini kok petikannya kayak ini, sebentar. Ini identitas penggugat pekerjaan. Perkenankan dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial berlawanan dengan PT Maju Bersama Mandiri. Ini tadi adalah subjek hukumnya, perusahaan berkedudukan kantor di Jalan Mister Cokrokusumo nomor 50 RT 02. Kenapa? Karena badan hukum itu merupakan subjek hukum. Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena adanya pengadilan hubungan industrial hanya berada pada ibu kota provinsi, diajukan pada pengadilan hubungan industrial yang ada pada pengadilan negeri Banjarmasin. Nah, selanjutnya disebut sebagai ini posita atau dasgatan. Ada beberapa teori
tentang dasar gugatan. Ada substantif teori, kemudian Catholic teori. Kalau kita bicara teori itu ada gugatan itu yang hanya menguraikan tentang peristiwa-peristiwa hukumnya saja, peristiwa-peristiwa hukumnya saja dengan tanpa menyebutkan aturan hukumnya. Ada juga gugatan itu yang menguraikan peristiwa-peristiwa hukumnya dan aturan hukumnya. Ini tidak menjadi masalah memilih yang mana. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, bahwa penggugat pada tanggal 2 Agustus 1999 diangkat oleh tergugat menjadi sebagai karyawan dengan jabatan profesor. Jabatanmu apa, Yuko? Jabatanmu apa, sudah? Ya, di pekerjaan atau jabatan. Kalau di sini namanya statusmu mahasiswa, masih ada, Pak? Pegawai toh? Pegawai toh? Ini kamu pegawai itu ya kerja, yaitu jabatanmu apa? Maksud Bapak? Nggak usah wajar, nggak bakal ada duit atau ditraktir Bapak, tenang aja. Oh, kolektor. Saya pernah jadi kolektor, tapi bukan nggak ada debnya di PT Pulau Baru Jaya selama 1 tahun setengah. Nggak apa-apa, sambil kuliah. Nah, jadi di sini posisi sebagai karyawan PT Maju Bersama Mandiri. Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan selalu dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan perusahaan, perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Artinya baik-baik aja nih. Oleh karena penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dilaksanakan dengan baik, maka pada tanggal 6 Februari diluluskan penggugat oleh tergugat. Tergugat di sini adalah PT Mandiri Maju Bersama Mandiri. Kemudian bahwa sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 penggugat sakit sesuai dengan surat keterangan dokter dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai manajer pada PT Maju Bersama Mandiri. Selama penggugat sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai manajer sejak bulan Maret 2019, tergugat tidak membayarkan upah kepada penggugat. Ya bahasanya, istilahnya kadang perusahaan itu kan arogan, pegawai kadang malah diupahan gitu. Loh, saya cukup lama kerja di perusahaan, pernah kalau saya hitung-hitung 6 atau 7 perusahaan yang saya pernah ikut kerja itu sebagai buruh. Makanya apa skripsi saya ngangkat tentang perlindungan tenaga kerja, perlindungan jam sostek terhadap tenaga kerja. Dulu jam sostek, bukan BPJS. Tahun 92 undang-undangnya. Kemudian bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 tergugat menyampaikan surat peringatan kepada penggugat. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan apabila sampai akhir bulan Agustus 2019 penggugat masih belum dapat bekerja kembali pada PT Maju Bersama Mandiri, penggugat harus mengundurkan diri. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 bahwa tergugat pada tanggal 1 September 2019 menyampaikan surat pemberhentian kerja kepada penggugat. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat bertentangan dengan pasal 153 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 153 ayat 1 huruf A itu menyebutkan bahwa perusahaan dilarang memberhentikan karyawan atau pekerja yang sakit terus-menerus tidak lebih dari 12 bulan. Terus orang yang garing itu kan ada hendak juga. Bahasanya aku kan hendak sehat terus. Ini bahasa kalau peribahasanya sudah jatuh tertimpa tangga dijajak pulang ya kalau. Nah, kenapa dijajak pulang? Ini enggak kerja, ya loh. Kada diberi upah, ini kan jatuh, sakit, ini jatuh sudah. Tertimpa tangga, upahnya nggak dibayar, ini tertimpa tangga. Dijajak itu diampihi, kada diberi pesangon, itu namanya sudah jatuh, tertimpa tangga, dijajak pulang. Jadi berlapis-lapis gitu. Dan hal ini biasa terjadi di perusahaan. Ya karena bahasa perusahaan begini, kamu sampai hari ini kan apa? Esok aku buka lowongan itu 100 orang daftar. Iya nggak Yugo? Iya, gitu loh. Makanya
jangan tapi arogan kalau jadi manajer atau supervisor atau HRD. Saya mengalami itu. Nah, ini bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini melalui mediasi. Ini syaratnya tadi, harus sudah ada mediasi. Namun tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam surat nomor dan seterusnya. Oke, supaya ngepas nanti. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan pada PT Maju Bersama Mandiri, penggugat selalu melaksanakan dengan baik dan tidak pernah membuat kesalahan maupun melanggar peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Bahwa penggugat sejak diberhentikan sebagai manajer pada PT Maju Bersama Mandiri mulai tanggal 1 September 2019 tidak berhak diberikan hak-hak penggugat. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak mempekerjakan kembali pada perusahaan tergugat dan tidak memberikan hak-hak penggugat jelas bertentangan dengan rasa keadilan. Bahwa gaji terakhir penggugat sebagai manajer pada PT Maju Bersama Mandiri sebesar 5 juta. Ini untuk hitung pesangon yang dituntut nanti. Bahwa penggugat bekerja sebagai karyawan PT Maju Bersama Mandiri sejak tanggal 2 Agustus 1999 dan diangkat sebagai manajer pada tanggal 6 Februari 2009. Dan diberhentikan tanggal 1 September 2019 sehingga masa kerja penggugat lebih kurang 20 tahun. Bahwa hak yang seharusnya diperoleh penggugat apabila penggugat diberhentikan sebagai karyawan pada PT Maju Bersama Mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 156, gaji yang tidak dibayar sejak bulan Maret 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 10 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gugatannya tadi tanggal lupa tahu bulan apa? Yang paling atas Januari. Nah, berarti 10 bulan kali 5 juta, 50 juta. Uang pesangon sesuai pasal 156 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi maksimal pesangon itu adalah 9 bulan gaji, mau 30 tahun ya tetap 9 bulan gaji pokok ya. Itu sesuai ketentuan dan ini tidak dirubah. Dirubah di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tapi isinya tetap sama. Makanya saya bingung, yang dirubah yang di mana gitu. Nanti makanya Bapak selalu cross check karena menyampaikan tentang ketenagakerjaan, siapa tahu nanti dites oleh YUKO Undang-Undang 11 tahun 2020 gimana Pak? Ini tidak terjadi perubahan. Makanya memang ada hal-hal yang aneh sebenarnya. Asalnya kacau, begitu diundangkan Undang-Undang 11 tahun 2020 itu kacau. Kenapa saya katakan demikian? Ada di situ bab tentang asas dan prinsip. Yang ada asasnya aja, prinsipnya tidak ada. Kemudian ada pasal itu malah beberapa malam yang lalu Bapak lihat sempurna sudah. Alhamdulillah sebelum digugat orang ke MK sudah disempurnakan. Ini apa-apa. Nanti kalau jadi anggota dewan jangan kayak gitu. Jangan diperbaiki. Ini sudah bahasanya kan begini. Nilai sudah keluar baru remedi, tidak bisa. Ini undang-undang sudah disahkan baru diperbaiki. Ini teori pembentukan perundang-undangan yang mana lagi gitu. Nggak ketemu. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bukan demikian. Nah, jadi ini kemudian 5 juta kali 9. Kemudian uang 5 juta kali 9 berapa? 45 juta. Ini anggap aja ngitung duitnya ada gitu loh supaya semangat. Karena sudah sore. Anggap aja duitnya ada. Loh hilang loh. Oke. Kemudian uang penghargaan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 huruf F itu di bawah 20 tahun itu 7 bulan gaji kali 5, 35 juta. Jadi totalnya 130 juta rupiah. Tinggal petitum, sempat lepas pokoknya waktunya. Petitum ini harus disesuaikan ya dengan posita. Jangan ngelantur kemana-mana. Di posita misalnya tidak diuraikan, di petitum minta. Petitum adalah amar yang diminta di dalam putusan. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah sah sebagai karyawan PT Maju Bersama Mandiri. Menyatakan penggugat telah melakukan
Ini penggugat maksudnya. Iya, betul. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau rahmat tidak menyatakan putusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan tadi pasal berapa? 153. Menerima, memerintahkan tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat atau memberhentikan penggugat dengan memberikan hak-hak penggugat. Jadi boleh bersifat alternatif. Nah, di sini yang ini 1 sampai jam 5 ini adalah sifatnya deklaratoir. jam 5 tadi kan. Ini adalah kondemnator, menghukum tergugat untuk membayar Nah, 130 juta rupiah. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu with formal before meskipun jam 5 ada upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh tergugat. Kenapa di sini ada upaya hukum kasasi? Karena di sini adalah objek sengketanya adalah perselisihan apa? Pemutusan hubungan kerja. Kenapa di sini di dalam petitum Bapak tidak meminta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara? Kenapa? Karena objek sengketanya di bawah 150 juta rupiah. Demikian gugatan ini disampaikan. Sebenarnya di sini boleh ditambah kalau mau menambah atau apabila majelis hakim berpendapat lain Nah, apabila di sini disertakan dengan biasanya subsidiar atau subsidiar apabila majelis hakim, ini biar aja lah bujuri seorang, yang penting substansinya. Jadi subsidiarnya apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil. Tujuannya apa? Karena di dalam hukum acara perdata itu ada asas ultra petita. Hakim dilarang memutus melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Makanya di situ biasanya minta itu. Kemudian demikian gugatan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih kuasa penggugat Heri Susatyo Hendri Kusuma SHMH. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh yang tadi nanya terus belum terjawab, boleh kalau Bapak bisa jawab, Bapak jawab, kalau enggak ya yang tadi aja enggak bisa kan gitu. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, habis pertanyaannya apa ini? Cek. Dari peserta yang hadir ada pertanyaan. Apakah seorang pekerja di perusahaan A ikut di perusahaan B, Pak? Dan apabila ada masalah, katakanlah kita aktif, Pak, dan di perusahaan A ini ditemani oleh saya pekerja di perusahaan B untuk membantunya, Pak, apa boleh, Pak? Langsung jawab karena ini simpel. Tidak ada, jadi untuk bergabung di organisasi pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh itu tidak ada larangan sebenarnya, boleh. Kemudian bipartit itu biasanya antar pekerja dengan pengusaha, tidak ada pihak lain karena bipartit. Beda kalau mediasi atau konsiliasi, boleh ya, karena fungsi serikat pekerja atau serikat buruh tadi mewakili kepentingan anggotanya. Itu tidak ada larangan di dalam undang-undang serikat pekerja atau serikat buruh. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan ada, bolehkan. Ada lagi? Yang hadir? Silakan Mas Yuko. Kalau tidak ada. Tadi katanya boleh nanya Pak, gitu belum naik tadi. Ya? Sudah jelas.
Boleh izin Bapak, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini melalui via Zoom. Pertama ini Pak, atas nama akun Bobi Ariski. Pertanyaan dari Bobi Ariski ini Pak, izin bertanya, apakah setiap terjadinya perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui pengadilan atau gimana Pak? Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada prinsip bebas memilih lembaga penyelesaian, kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu bisa di luar pengadilan, yaitu melalui 4 lembaga tadi, bipatrit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Apabila telah tercapai kesepakatan, baik penyelesaian melalui bipatrit, konsiliasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan putusan arbitrase, maka tidak perlu ke pengadilan. Tapi kalau penyelesaian di luar pengadilan, baik melalui mediasi maupun konsiliasi, tidak tercapai, maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Kalau sudah diselesaikan melalui arbitrase, tidak perlu diselesaikan ke pengadilan karena sifat putusan arbitrase adalah bersifat final and binding. Itu ada 2 pilihan, jadi tidak ada mewajibkan harus diselesaikan melalui pengadilan. Justru prinsip yang pertama di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu adalah prinsip musyawarah mufakat. Jadi sedapat mungkin penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu diselesaikan di luar pengadilan, boleh memilih salah satu lembaga penyelesaian tersebut. Kalau tidak tercapai kesepakatan, baru pengadilan. Ya kan? Ayo, yang hadir jangan mau kalah sama yang teman-teman yang online. Ya. Tapi sebelum dilakukan perundingan tadi malah dikatakan pihak untuk dengan saja bisa digabung antara PHK dengan kepentingan tadi atau satu persatu. Baik, apabila di dalam gugatan itu ada 2 objek sengketa. Pertama, tadi dikatakan ada sengketa hak. Karena adanya sengketa hak, maka pekerja atau buruh tadi kemudian di PHK oleh perusahaan. Maka dalam hal ini dapat diajukan bersamaan, namun terlebih dahulu yang harus diperiksa adalah perselisihan hak. Kenapa? Manakala di dalam perselisihan hak itu terbukti bahwa karyawan atau buruh tidak bersalah atau benar, maka secara otomatis pemutusan hubungan kerjanya tidak sah, sehingga ikut. Makanya manakala itu terjadi, maka meskipun di situ ada perselisihan kepentingan tadi ya, perselisihan kepentingan itu kaitannya dengan masalah pembuatan atau perubahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Nah, biasanya kan mau nih mengarah taruh dari perusahaan PHK ranai, kan gitu kalau. Nah, ini fakta yang terjadi. Maka manakala ini terjadi, berarti yang harus, kenapa sampai terjadi perselisihan kepentingan? Manakala di dalam perselisihan kepentingan itu terbukti perusahaan yang salah. Misalnya, awalnya di situ di dalam perjanjian kerja, jam kerja kantor itu masuknya jam 8. Kata pengusaha, ini kalau saya masukkan setengah 8 lebih efektif, karena kalau sudah sore itu koler, kan gitu. Kemudian karyawan tidak terima. Kenapa? Ini sudah menjadi katakanlah rutinitas. Jam setengah 8 itu saya baru mengantar anak saya. Kalau ini sampai jam setengah 8, secara otomatis kos yang akan dikeluarkan di dalam rumah tangga bertambah. Kenapa? Harus dan sebagainya. Nah, di sini biasanya terjadi perselisihan kepentingan antara perusahaan dengan, maka manakala itu tidak disepakati kemudian di PHK, maka secara otomatis bahwa kalau perselisihan kepentingan itu ternyata pengusaha atau perusahaan yang salah, PHK-nya tidak sah. Makanya boleh digabung, tapi yang harus pertama kali diselesaikan, diperiksa oleh hakim itu adalah
perselisihan haknya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Silakan pasalnya dibuka. Silakan yang lain lagi. Enggak usah perburuan, enggak apa-apa. Daripada kok kayaknya saya bukan buruh, Pak. Sehingga yang mau saya tanyakan ini enggak ada gitu. Enggak libur, toh? Ya, siapa silakan. Silakan, ini ada pertanyaan. Kawan yang mengikuti kegiatan via Zoom, Pak. Ini ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Mustika Dwi Rahmah ya. Mustika Dwi Rahmah. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan industrial jika salah buruh dipecat dan di PHK atas alasan COVID-19 dan buruh pun tidak dapat pesangon dari perusahaannya tersebut, dan bagaimana cara buruh membuatnya, Pak? Terima kasih. Baik, jadi begini, alasan COVID-19, saya langsung aja, jadi pemutusan hubungan kerja dengan alasan adanya wabah COVID-19 yang sampai kapan kita nggak tahu, tidak ada kepastiannya. Kalau kita bicara orang hukum itu harusnya ada kepastian sampai kapan Pak COVID ini. Ada yang menganalisa katanya 10 sampai 13 tahun lagi. Kenapa? Karena semuanya baru kebagian vaksin, sehingga baru dianggap selesai kan gitu. Nah, kita harus melihat apakah di situ karena wabah itu sehingga perusahaan mengalami penurunan produksi atau biaya produksi meningkat kemudian hasilnya minim. Apapun alasannya, kecuali pilot, maka di situ kecuali pilot dan karyawan itu melakukan tindak pidana. Kalau karyawan melakukan tindak pidana tidak berhak untuk mendapatkan pesangon. Tapi kalau karena COVID perusahaan tidak dinyatakan pilot, maka di situ tetap berhak mendapatkan pesangon, dan kalau tidak bisa diupayakan melalui lembaga bipartit, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrasi, berarti upayanya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada yang positif di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di situ apabila perusahaan pilot maka dan perusahaan itu tutup, maka pesangon karyawanlah upah dan pesangon karyawan yang harus didahulukan. Kalau kita bicara undang-undang kepilotan, itu adalah adanya hak apa itu? Prevensi, kalau nggak salah. Hak yang didahulukan itu biasanya hak pemegang piutang, tapi di dalam undang-undang 11 tahun 2020 perubahan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 secara tegas apabila perusahaan dinyatakan pilot, maka yang harus kewajiban yang diutamakan adalah membayar upah buruh dan pesangon. Silakan yang lain lagi. Masih bisa, Pak? Masih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang ada pertanyaan? Ada. Oke, Mas Hugo, silakan. Itu yang kata PHK itu apakah untuk tetap bagaimana dengan status kontrak? Jadi coba nanti dibaca lagi tentang status kontrak. Kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 perubahan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 yang boleh karyawan itu dengan perjanjian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, satu, pokoknya ada syarat-syaratnya untuk mempekerjakan karyawan kontrak. Kalau di perusahaan yang tidak ada batas waktunya, misalnya produksi plywood, itu tidak boleh karyawan kontrak. Memang pekerjaan itu akan habis dalam waktu tertentu. Contoh, ini bangun jembatan, ini kan, maka dalam hal ini tidak mendapat pesangon. Kalau ya memang di situ berakhirnya hubungan kerja itu bukan karena diberhentikan, tapi karena perjanjiannya habis.
Nah, maka silakan saudara baca undang-undang. Sebenarnya kemarin ya memang asalnya nggak bagus. Sekarang bagus undang-undang 11 tahun 2020 itu. Jadi ada ditentukan secara tegas yang boleh mempekerjakan karyawan kontrak itu ada syarat-syaratnya. Apabila tidak memenuhi syarat itu maka dianggap sebagai karyawan tetap. Ya, kalau di ya kontrak kan cuma 2 tahun mas, makanya kalau dihitung pesangon berapa? Apalagi setahun nggak dapat pesangon itu. Kalau di 156 ayat 1 huruf A itu masih belum dapat pesangon dari masa kerjanya. Pinter mereka gitu. Makanya ada syarat PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Silakan saudara dalami di Undang-Undang 13 2003, kemudian Jungto Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 80. Daripada susah kamu nanti mencarinya, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu ada di pasal 80 halaman 400 ke atas. Ya, jelas. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Katanya tadi 22, 4 habis. Ini titipan bahasanya Pak. Ayo. Ya, jadi ini ada nama akun atas nama Siti Lutfiah Pak. Pertanyaannya, bagaimana apabila timbul persoalan industrial dengan diberhentikannya seorang karyawan secara sepihak dengan tuduhan yang sepihak pula dan karyawan tersebut tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya? Yang saya tanyakan, langkah apa yang diambil karyawan untuk mengajukan proses ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan terulang-ulang. Kalau saya katakan terulang-ulang. Atau waktu ngetik tadi masih belum dijawab sehingga harusnya. Jadi begini, ada 2 cara penyelesaian. Pertama adalah di luar pengadilan melalui 4 lembaga tadi. Apapun alasannya, pertama harus melalui bipatrik, yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dengan serikat atau serikat buruh dalam suatu perusahaan, antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan, untuk melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau itu tidak tercapai berarti silakan ajukan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi. Kalau tidak tercapai kesepakatan berarti silakan pekerja atau buruh yang di PHK dengan tanpa diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri tadi mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dengan disertai risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Jelas, jadi sama aja. Artinya boleh silakan nanti membuat posita atau dasar gugatan sedemikian rupa di pengadilan, maka hakim akan membuktikan tentang apakah salah atau tidak. Salah pun sebenarnya tetap berhak mendapatkan pesangon, kecuali tadi melakukan tindak pidana memang itu tidak berhak mendapatkan pesangon. Namun di situ apabila ada meninggalkan keluarga berapa orang itu ada persentasinya. Ada yang cuma 25% dikasih dari upah pokok. Jadi itu upayanya yang bisa dilakukan, yaitu bisa mengajukan penyelesaian di luar pengadilan melalui lembaga. Kalau tidak tercapai musyawarah untuk mufakat berarti diajukan melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di mana pekerja atau buruh bekerja. Silakan yang lainnya. Benar apa masih ada? Kata Pak ini sampai jam 5. Bila kurang jam 5 honor dipotong. Gak ada begayaan. Tegang mereka. Tadi ada. Silakan. Salah nggak apa-apa. Jadi gini, jangan gini nanti. Ngomong ke anak cucunya begini. Saya selama kuliah tidak pernah salah. Memang kamu pernah jawab? Enggak. Ya pasti nggak salah. Makanya dengan PD-nya misalnya Yuko nih. Selama hidup saya ini tidak pernah ditolak ceweknya. Loh, memang kamu pernah nembak cewek? Enggak. Kalau saudara jawab itu masih ada 2 alternatif, benar atau salah. Tapi kalau nggak pernah nanya atau nggak pernah jawab, ya nggak ada nilainya sama sekali. Nggak pernah nembak cewek kok, ya pasti nggak pernah ditolak, apalagi diterima, pasti enggak kan gitu. Ya, jadi itu prinsipnya. Jadi nggak apa-apa kalau dengan bapak mau protes juga nggak apa-apa gitu. Silakan. Ya. Ada. Jadi Silakan.
Jadi Atau di luar hukum acara PHI boleh. Dua tahun saya kasih surat kontrak di kontrak pertama ya, udah habis 2 tahun saya perpanjang lagi kontrak lagi 2 tahun kayak gitu-gitu semua Pak, semua karyawan saya dapat laporan kayak gitu 2 tahun nggak ada pengangkatan untuk karyawan. Nah itu gimana Pak? Sedangkan kata orang kan 2 tahun lagi. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ditegaskan bahwa yang namanya kontrak itu tidak boleh melebihi 2 kali 2 tahun. Apabila diperpanjang maka secara otomatis karyawan tersebut menjadi karyawan tetap. Itu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020, kalau ternyata itu kontrak berarti tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kenapa? Karena pekerjaan itu tidak habis atau tidak selesai dalam waktu tertentu. Jadi ada syarat, maka secara otomatis dianggap sebagai karyawan. Ini undang-undang yang menyebut, yang mengatur. Iya, maka secara otomatis kalau saudara bisa membuktikan 2, 4, 8, 10 dan seterusnya, maka kalau misalnya diberhentikan di PHK tidak diberi pesangon, silakan ajukan setelah mediasi, ajukan gugatan, insya Allah akan dipenuhi hak-hak saudara. Betul. Jadi begini, ini tadi kan 2, 4, 6, 8 gitu, 2, 2, tapi terus gitu kan. Nah, makanya tolong diperhatikan di dalam undang-undang itu kalau lebih dari 2 kali dianggap karyawan tetap. Undang-undang yang mengatur sehingga kontrak tersebut batal demi hukum. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, syarat untuk mempekerjakan karyawan dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa pekerjaan itu harus selesai dalam waktu tertentu. Kalau yang namanya misalnya kontrak, ini siapa tadi namanya? Tari, merehab Uniska, maka ini boleh pakai PKWT. Kenapa? Karena akan selesai dalam waktu tertentu. Tapi kalau pekerjaan misalnya sales sepeda motor, nggak ada batas waktunya. Atau debt collector, nggak ada batas waktunya. Ini dilarang untuk mempekerjakan dengan PKWT. Ini Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau Undang-Undang sebelumnya 13 2003 itu menyebutkan apabila kontrak itu lebih dari 2 kali maka dianggap sebagai karyawan tetap secara hukum. Kalau menuruti perusahaan ya harus, tapi sesekali digugat kalau misalnya itu tidak diberikan haknya. Jadi di situ hakimlah yang akan memutus dan dasarnya jelas. Gitu. Loh, daripada sekarang gini di kontrak enggak dapat pesangon, lebih baik resign, dapat pesangon kan bisa untuk usaha atau pindah. Kan gitu. Enggak, gini maksudnya, enggak usah resign sampai nanti di PHK. Di PHK baru gugat apa pesangonnya, pasti dikabulkan. Karena dasarnya itu tadi. Ya enggak? Dulu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada batas waktu hak untuk mengajukan gugatan terhadap upah atau pemutusan hubungan kerja itu 2 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dihapus, lambat itu ngapusnya. Kenapa? Pasal itu sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa tidak berlaku lagi, jadi tidak ada daluarsanya untuk menggugat apa itu tadi PHK dan sebagainya. Dan saudara pengen tahu siapa yang mengajukan JR itu? Satpam yang diberhentikan mengajukan judicial review itu. Satpam, akhirnya dia punya fakultas hukum sekarang ngetop. Nah, saya lupa itu. Ya itu kira-kira. Ya, akhirnya kuliah habis itu. Jadi
karena haknya tidak. Kemudian pasal tentang batasan daluarsa 2 tahun itu dianulir dengan putusan MK, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Makanya saya baca, telat kamu kalau baru ditarik gitu, karena itu sudah tidak berlaku. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, waktu 5 menit. Janjinya tadi 2 yang di ruangan, 2 yang di luar, itu sudah 4-4. Jangan tahu tadi, jelaskan dulu itu. Ayo silakan. Masih ada nggak yang dia? Oke, sudah habis pertanyaannya? Ya, hadir sudah habis. Oke, karena keterbatasan waktu, karena sudah jam menunjukkan 17 atau 7 sore, langsung di ruang seminar Fakultas Hukum dan juga mahasiswi yang mengikuti perkuliahan PLKH ini melalui via Zoom. Ini dari pagi sampai dengan sore hari ini pasti capek konsentrasinya, tinggalnya juga karena cukup seharian. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ahmad yang telah menyampaikan materi dan juga ilmu yang sangat-sangat bermanfaat yang dalam hal ini adalah kaitannya tentang hubungan industrial. Ya, jadi kami mewakili panitia dan juga mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf sekali selama kegiatan berlangsung apabila ada salah-salah kata dan perbuatan kepada narasumber dan juga kepada mahasiswa yang hadir pada hari ini. Jadi jangan lupa besok masih ada kegiatan lagi PLK kita itu tetap seperti tadi, maksudnya tetap jam 8 WITA ya, masih tetap jam 8 WITA. Jadi absensi juga jangan lupa diisi karena setiap materi yang disampaikan itu setiap ada absensi yang berbeda juga ya. Jadi jangan dikira bahwa satu absensi itu untuk semua materi, tidak ya. Kami menggunakan sistem absensi, satu absensi untuk satu mata kuliah dan satu narasumber, biar kami rekap nanti apakah bisa masuk semuanya atau tidak ya. Oke, sekali lagi saya tutup, saya mewakili panitia. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.